untuk kunjungan Anda di YouTube channel ini. Perkenalkan, nama saya Seril Sanggor, dengan nomor induk mahasiswa 19 210074 di Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Saya akan membawakan materi penjelasan tentang integrasi nasional. Baik, kita akan mulai dari pengertian integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi yang berasal dari kata integrate dalam bahasa Inggris, yang artinya memberi tempat bagi unsur tertentu demi mewujudkan suatu keseluruhan. Sementara itu, kata nasional sendiri berasal dari kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa. Jadi, istilah nasional ini mengandung beberapa pengertian, yaitu kebangsaan yang bersifat bangsa itu sendiri. Secara umum, integrasi nasional secara politis adalah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sementara itu, secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang beraneka ragam untuk mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dalam bangsa. Integrasi nasional juga dapat diartikan sebagai suatu usaha maupun proses yang memiliki tujuan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga dapat tercapai keserasian dan keselarasan secara nasional. Dari berbagai uraian di atas mengenai pengertian integrasi nasional, dapat kita simpulkan bersama bahwa integrasi nasional merupakan bentuk persatuan dan kesatuan antar beragam kelompok sosial dan budaya dalam suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Dalam integrasi nasional juga terbagi dalam beberapa jenis. Kita akan bahas bersama. Yang pertama adalah integrasi asimilasi. Apa yang dimaksud dengan integrasi asimilasi? Integrasi asimilasi adalah di mana ialah merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua ada integrasi akulturasi, yang dimana ialah merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli pada suatu lingkungan budaya tersebut. Yang ketiga, integrasi normatif, yang dimana ialah merupakan suatu integrasi yang terjadi yang dikarenakan keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah terbentuk. Yang berikut ada integrasi instrumental, yang dimana ialah merupakan suatu integrasi yang terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keberagaman antar individu dalam lingkungan masyarakat, misalnya keberagaman pakaian. Yang berikutnya ada integrasi ideologis, yang dimana ialah merupakan suatu integrasi yang terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat tanpa adanya keserasian pakaian. Yang berikut ada integrasi fungsional, yang dimana ialah merupakan suatu integrasi yang terjadi dikarenakan oleh adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak yang ada di dalam masyarakat. Yang terakhir ada integrasi koersif, yang dimana ialah merupakan suatu integrasi yang terjadi karena adanya pengaruh penguasa dan bersifat paksaan. Dalam integrasi nasional juga ada beberapa aspek-aspek yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah aspek fisik, yaitu adanya keluarga atau lembaga masyarakat dan negara. Maksudnya adalah adanya keluarga-keluarga dalam masyarakat menunjukkan bahwa individu-individu yang berlainan jenis kelamin dan mungkin berlainan suku bangsa telah bersatu dalam ikatan perkawinan. Adanya negara menunjukkan bahwa berbagai kelompok dalam masyarakat pada suatu wilayah tertentu telah bersatu untuk membentuk suatu wadah bersama, yaitu negara. Yang kedua ada aspek psikis. Apa itu aspek psikis? Aspek psikis adalah adanya kesadaran diri untuk menyatu dan berbaur dengan yang lainnya. Yang lainnya ini kita maksudkan adalah masyarakat. Yang ketiga adalah aspek hubungan sosial, yaitu adanya kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah aspek proses, yaitu adanya usaha untuk mengurangi perbedaan dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari,
kita harus memahami apa itu contoh-contoh dalam peristiwa integrasi nasional. Ada contoh disintegrasi nasional, yaitu contohnya yang pertama, adanya sekelompok siswa yang hanya mementingkan kelompoknya atau sering kita sebut dengan geng. Yang kedua, adanya sikap melawan guru atau pemberontak di sekolah. Dan yang ketiga, suka membuli teman. Yang keempat, tidak berjalannya tata tertib sekolah atau peraturan sekolah dengan sebagaimana mestinya dijalankan oleh siswa. Contoh integrasi nasional adalah saling memahami antara teman dan berusaha tetap saling menghormati walaupun ada perbedaan. Contohnya perbedaan ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah dengan baik dan selalu berpikir positif dengan jalan yang positif juga. Baik, terima kasih. Ini adalah seluruh materi yang dapat saya bawakan dalam materi integrasi nasional. Bila ada kritik, saran, dan pertanyaan bisa dikomen di bawah. Dan terima kasih juga untuk dosen, yaitu Mer Theodorus Pangaila. Biar kiranya video ini mendapat apresiasi yang baik dan biar kiranya tugas ini cukup memadai untuk memenuhi standar tugas yang diberikan. Terima kasih.